Hai teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Kali ini kita akan belajar soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 7 dengan topik buku fiksi dan non-fiksi. Kita simak bacaan berikut ini. Ulasan buku Rantai Tak Putus. Rantai Tak Putus adalah kumpulan cerita inspiratif yang memuat ilmu-ilmu penting yang bisa dipelajari. Melalui buku ini, Dea Lestari menyajikan kisah para pejuang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dibina yayasan. Bagaimana mengetahui kisah awal membangun, perjuangan berat sepanjang perjalanan hingga menuai hasil yang membanggakan. Setiap pegiat UMKM sudah biasa hidup layaknya roda yang terus berputar. Ada masanya di bawah atau melenggang di puncak. Semuanya harus disikapi dengan baik. Pegiat UMKM harus mempersiapkan diri dengan manajemen yang baik. Contohnya adalah kisah Harjito yang terus berbenah diri hingga kini bisnisnya sudah berentitas perseroan terbatas. Harjito mengawali usahanya dengan produk baja. Namun yang menjadikannya unik adalah produknya yang custom made. Setiap kisah yang terdapat dalam buku ini selalu menekankan pada hal yang sama, yaitu hal yang dibutuhkan saat menjadi pegiat UMKM adalah komitmen untuk tetap haus ilmu. Hal-hal seperti menerima masukan dari setiap orang serta menjaga hubungan yang lebih erat harus selalu diutamakan. Menulis dengan format buku yang unik, Dea Lestari menyampaikan buku mengenai ilmu wirausaha yang menarik untuk disimak dan inspiratif untuk diterapkan. Buku ini dapat menginspirasi pembaca melalui kisah-kisah para tokoh yang didatangi penulis. Bahasa-bahasa yang mungkin rumit dijabarkan oleh Dea Lestari dengan mudah dan enak dibaca. Buku ini sangat cocok dibaca oleh para pelaku usaha UMKM. Pertanyaannya adalah, jika teks dilanjutkan, kalimat berikut ini yang mungkin cocok untuk ditambahkan ke dalam teks adalah titik-titik. Nah, sekarang kita bahas ya. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan kira-kira kalimat mana ya yang cocok untuk ditambahkan ke dalam teks, melanjutkan paragraf yang sudah kita baca tadi. Sesuai judul yang tertera pada teks tersebut, yaitu teks yang berisi ulasan mengenai buku Rantai Tak Putus. Ulasan biasanya berisi kelebihan, kekurangan, dan kepada siapa buku tersebut akan direkomendasikan. Nah, di dalam teks, penulis sudah menyertakan kelebihan dan rekomendasi buku. Hal tersebut terdapat pada kutipan teks berikut ini. Menulis dengan format buku yang unik, Dea Lestari menyampaikan buku mengenai ilmu wirausaha yang menarik untuk disimak dan inspiratif untuk diterapkan. Buku ini dapat menginspirasi pembaca melalui kisah-kisah para tokoh yang didatangi penulis. Bahasa-bahasa yang mungkin rumit dijabarkan oleh Dea Lestari dengan mudah dan enak dibaca. Buku ini sangat cocok dibaca oleh para pelaku usaha UMKM. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan bahwa ulasan biasanya berisi mengenai kelebihan, kekurangan, dan kepada siapa buku tersebut akan direkomendasikan. Nah, karena kelebihan sudah disampaikan oleh Dea Lestari, jadi apabila teks dilanjutkan, kalimat yang mungkin ditambahkan ke dalam teks adalah mengenai kekurangan buku, karena belum disampaikan. Nah, sekarang kita lihat lagi pilihan jawaban yang diberikan. Manakah pilihan jawaban yang mengandung kekurangan dari buku? Kita cek satu persatu. Pilihan jawaban A. Harga buku yang cenderung mahal mungkin menjadi penghalang bagi calon pembeli dan beberapa kalangan. Pilihan jawaban ini tepat, karena ini merupakan salah satu kekurangan yang mungkin bisa disampaikan pada teks ulasan yang ditulis oleh Dea Lestari ini, karena kekurangan belum disampaikan dalam teks. Jadi pilihan jawaban A tepat ya. Pilihan jawaban B. Penulis menyampaikan isi buku dengan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh para pembaca. Pilihan jawaban ini salah, karena sudah disampaikan dalam teks bahwa bahasa-bahasa yang mungkin rumit dijabarkan oleh Dea Lestari dengan mudah dan enak dibaca. Jadi memang bahasa-bahasa yang digunakan dalam buku Rantai Tak Putus ini mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi jawaban ini salah ya. Pilihan jawaban C. Jika Anda ingin menjalankan UMKM, buku ini dapat memberikan inspirasi ide usaha yang menguntungkan. Pilihan jawaban C ini juga salah, karena sudah disampaikan pada kalimat terakhir bahwa buku ini sangat cocok dibaca oleh para pelaku usaha UMKM. Jadi tidak perlu disebutkan lagi di kalimat berikutnya.
Pilihan jawaban ini salah ya teman kece. Pilihan jawaban D, buku ini belum tersedia di toko buku dan hanya bisa dibeli secara online melalui sistem pre-order. Pilihan jawaban ini salah karena tidak ada informasi spesifik yang dapat mendukung informasi ini dan tidak dapat dijadikan kalimat yang cocok untuk ditambahkan dalam teks. Jadi, pilihan jawaban yang tepat yang A. Harga buku yang cenderung mahal mungkin menjadi penghalang bagi calon pembeli dari beberapa kalangan. Gimana teman kece? Mudah kan? Sekarang teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Kakak tunggu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi tentang soal-soal bahasa Indonesia, langsung aja kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.